Fashionpreneur, welcome back to TBF Podcast bersama aku, Andre, Junior Fashion Consultant dari TBF. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Di samping aku ada Kak Amanda, founder of Amanda Hartanto Batik. Halo Kak. Halo. Nah, sebelum mulai lebih lanjut lagi nih dengan tamu spesial, aku mau bacain semacam berita dulu nih Kak. Kakak tahu nggak sih? Batik itu yang bermula dari lingkungan keraton yang dulunya sangat terbatas kini telah berkembang nih menjadi salah satu komoditas industri kreatif Indonesia yang menerobos pasar global. Ya. Selain itu, batik juga menjadi salah satu sektor andalan dalam implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Nah, hal ini tuh dikutip dari Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Gati Wibawa Ningsi. Welcome to TBF Podcast. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Aku yang terima kasih karena udah dikasih kesempatan untuk datang ke sini. Mungkin kita langsung mulai aja kali Boleh. Kak ya. Ya. Jadi aku pengen tahu nih, Fashionpreneur juga pengen tahu sebenarnya Amanda Hartanto Batik itu apa sih Kak? Ya, oke. Jadi Amanda Hartanto Batik itu kan mungkin orang-orang kenalnya itu adalah sebuah brand ya. Tapi menurut aku pribadi, Amanda Hartanto Batik itu bukan cuman hanya sebuah brand, tapi lebih kepada apa ya, experience gitu, lebih kepada pengalaman dari siapa, pengalaman dari orang-orang yang misalkan membaca Amanda Hartanto Batik itu udah tahu, oh Amanda Hartanto Batik itu yang batik ya, yang bisa dipakai sama ini bisa dipakai dengan kita kemana aja bisa pakai itu ya, yang versatile ya, yang itu loh. Jadi lebih kepada experience dan pengalaman yang dialami oleh konsumen maupun orang-orang sekitar yang mengetahui tentang Amanda Hartanto Batik itu. I see. Nah, ini brand dari tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Dari 2011 sebenarnya, cuman baru running secara online itu dari tahun 2014 ya, 2013-14 deh. Oke. Nah, alasan Kakak nih sebenarnya mendirikan brand ini tuh apa sih Kak? Sebenarnya pengen memperkenalkan dan pengen membuat batik itu bisa lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh orang-orang tua, tetapi juga anak muda ya. Gitu kan waktu aku mulai menjajaki bisnis ini tuh aku masih kecil, masih dibilang cukup muda lah gitu. Aku tuh pengen orang-orang yang seumuranku itu mau gitu untuk pakai batik dan mencintai batik, gimana sih caranya gitu. Artinya, jangan menganggap batik tuh kuno gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya melanjut nih ke pertanyaan aku selanjutnya. Tadi kan kita ngomongin generasi yang mungkin lebih muda, generasi yang lebih tua. Jadi ada semacam jargon mungkin ya yang bilang, batik itu mah formal, batik itu cuma buat kondangan. Kadang kalau misalnya ada orang pakai batik, kita pasti mikirnya, wah habis kondangan nih orang gitu kan. Nah, menurut Kakak stereotypical itu gimana sih Kak? Ya, jadi gini, dulu aku pertama tahun 2011 itu sebetulnya aku tuh cuman menjual kain-kain aja. Kain-kain aja, dan mostly yang membeli kainku itu kebanyakan orang-orang yang sudah tua ya, maksudnya ibu-ibu ya, ibu-ibu menengah ke atas yang umurnya juga sudah menengah ke atas juga, sudah 50-60 tahun, yang suka pakai kain, nanti dia padukan dengan kebaya dan lain sebagainya. Itu kan mulai di tahun 2011. Nah, lama-kelamaan aku tuh berpikir gitu, kenapa sih nggak dibikin aja ya batik-batik ini tuh jadi pakaian ready to wear yang bisa dipakai anak-anak muda lain, supaya tuh mereka juga mau pakai batik gitu loh. Batik itu kan sebenarnya kan kain ya, kain yang dibuat dengan cara mencanting, dan itu tuh filosofinya sangat besar banget gitu. Nah, gimana caranya tuh kita bisa mengemas batik supaya nggak terlihat kuno? Ya kita harus main di modelnya ya, model fashionnya gitu. Kita twist lah gitu, jadi modern twist gitu loh. Itu sih. Dan itu works ya? Itu works Definitely banget. Pertama kali aku mengeluarkan satu koleksi yang benar-benar padahal batiknya itu waktu itu kita memakai batik dari Jogja, batik keraton. Kita desain batik keraton di Jogja, warnanya kan kecoklatan ya kalau batik keraton ya.
Sogan coklat gitu, which is itu kan tua banget ya kalau kita bisa ngeliat, aduh ini kayak belangkon apa segala macam gitu. Di situ aku ngulik itu pertama kali, koleksi pertama, dan itu laku keras, keren. sampai sold out di hari ketiga, sampai akhirnya aku mulai PO karena udah nggak keburu lagi untuk jual ready to wear gitu loh. Sedangkan kan aku kan tidak membayangkan ya kalau akan jadi selaku itu gitu loh. Sedangkan penjahit juga cuman satu dan outsource pula gitu loh awalnya gitu kan. Tapi masyarakat tuh ternyata kok bisa menerima ini lebih daripada ekspektasi yang aku bayangin gitu loh. Nah itu tuh modelnya sih yang aku twist, itu model bajunya. Kita di sini artinya Amanda Hartanto tuh lebih gimana membuat lah batik ini dengan twistnya Amanda Hartanto pastinya lebih edgy, lebih diterima gitu ya. I see. Nah, kita misalnya ngomongin twist nih, ada misalnya cutting yang edgy kah, ruffles atau apa, tapi hal paling challenging nih kira-kira sebenarnya dari membuat sesuatu yang terkesan mungkin kuno menjadi modern tuh apa sih, Kak? Ya itu sih, kita juga nggak boleh sembarangan ya, misalkan pakai batik motif apa dan lain sebagainya kan ada larangannya, ada pakemnya gitu. Dan aku juga kan membuat motif batiknya itu sendiri kan, karena kebetulan aku juga lulusan tekstil, jadi memang aku membuat desain batiknya itu sendiri gitu. Jadi mungkin kebanyakan sih batik yang aku pakai itu nggak ditemukan di mana-mana gitu. Karena artinya original print by Amanda Hartanto basically ya, gambar buat batiknya tersebut. Iya, dan bukan print. Batik itu tidak bisa dikatakan print gitu kan. Boleh nggak Kak? Mungkin ada fashion planner nih kan batik tuh ada kategorinya banyak. Misalnya ada batik tulis, ada batik cap, dan mungkin sekarang ada beberapa yang main batik print. Nah tadi Kakak mention kenapa batik itu tidak bisa disebut print tuh gimana sih Kak? Karena batik itu sendiri berasal dari kata amba dan titik. Yang merupakan amba itu adalah saya, titik adalah menitik. Batik artinya saya menitikkan sebuah motif harus menggunakan malam. Menggunakan malam sehingga menjadikan motif yang cantik dan indah. Kalau dia tidak menggunakan malam itu tidak bisa disebut batik. Tuh, makanya banyak anak-anak muda dulu juga mereka menganggap yang di Tanah Abang, yang di mana-mana tuh banyak sekali batik kan, apalagi ketika batik sudah diresmikan oleh UNESCO jadi warisan tak benda, semua orang itu memproduksi batik gitu. Padahal sebenarnya itu motif kain batik, kain printing bermotif batik. Bukan kain batik. Batik itu sendiri tuh cuman ada dua, yaitu batik tulis dan batik cap. Intinya batik itu harus menggunakan malam. Artinya itu tadi kategorinya, kalau kita misalnya ada yang nyebut batik print itu sebenarnya kain yang di-print bermotif batik gitu ya. Sedangkan batik itu lebih dilihat daripada tekniknya. Menarik Kak. Nah, kita misalnya ngomongin motif-motif batik. Tadi kan Kakak bilang Kakak mendesain sendiri nih motifnya. Kira-kira itu prosesnya seperti apa sih Kak? Kalau untuk misalnya dari desainnya nih motifnya, habis itu apakah itu trial dulu membuat cantiknya atau itu seperti apa sih Kak? Kalau Amanda Hartanto batik sendiri itu punya ciri khas ya, lebih kepada selalu bermain di motif batik geometris dan juga bunga. Selalu ada seperti itunya lah, twistnya gitu ya. Geometris, banyak ya motif geometris gitu, dan motif bunga seperti buketan, dan ada juga yang sudah kita modifikasi gitu. Jadi lebih terlihat modern tapi tetap ada sentuhan tradisionalnya. Baik itu dari segi warna, dari segi motifnya, atau dari segi peletakan motif dan lain sebagainya. Jadi kita selalu membuat itu campuran antara geometris dan bunga tersebut. Tapi terkadang juga kita mengeluarkan yang geometris aja atau yang bunga-bunga aja, atau kita twist gitu. Tapi selalu ada, pasti selalu ada ya signature-nya. Iya. Nah mungkin ini kan udah lama nih banyak koleksi-koleksi keluarnya. Tadi kan ada let's say 2 motif lah yang akan selalu ada nih. Tapi dari Kakak sendiri yang best seller itu yang mana sih Kak? Susah ya. Kita lihat gini deh, dari beberapa tahun ke belakang itu aku masih menjual barang-barang yang aku produksi di tahun-tahun dulu, selama aku masih bisa memproduksi batiknya. Memproduksi batik dalam artian cap yang aku pakai masih bagus dan lain sebagainya. Karena kalau canting capnya rusak kan aku harus buat lagi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau tulis memang kita bisa produksi terus walaupun waktunya lama gitu.
Jadi selama ini sih yang masih bestseller sampai saat ini, semuanya banyak sih ya bestsellernya. Cuman yang terbestseller adalah itu koleksi namanya Napak Tilas. Napak Tilas itu koleksi pertama Amanda Hartanto Batik yang dibuat sangat versatile dan harganya juga cukup mahal. Napak Tilas 1 itu tahun 2000 berapa ya itu ya, 2018. Wow. Sampai sekarang itu masih terus ada yang pesen. Walaupun harganya naik, harganya mahal, pasti kita ada kenaikan karena kan proses dari segi segala macamnya ya, bahan dan lain sebagainya itu juga mereka tetap aja pesen gitu. Dan sampai sekarang yang selalu bestseller itu yang banyak apanya ya, ada modifikasi dari 3D, yang ada 3D bunga-bunganya, yang ada kayak gitu, itu pasti laku keras. Laku keras dan mereka tuh pakai bukan cuma untuk ke pesta, tapi mereka ke mall pakai itu juga pede gitu. Makanya aku seneng banget sih. Keren sih ya. Seneng banget. Nah, gitu. Misalnya tadi kakak membicarakan tentang developmentnya nih sebenarnya yang lama buat kain batik gitu kan. Misalnya nih, let's say aku order, misalnya aku ada order yang cap sama ada yang tulis. Developmentnya tuh berapa lama sih Kak untuk membuat kainnya sendiri gitu? Kalau kainnya sih, jadi gini, setiap kali kan kita bikin koleksi itu per 2 atau 3 bulan. Nah, tapi kalau kainnya itu kita udah ngedesain dulu banyak gitu. Jadi kain yang nanti ini contoh ya, kain yang akan aku keluarkan di bulan September nanti untuk hari batik itu sudah aku produksi dari tahun lalu. Karena aku pakainya tulis dan segala macam. Jadi di kantor tuh udah sedia nih, tinggal kita develop menjadi baju gitu. Jadi nanti kita lihat animo masyarakat gitu ya. Kalau ini penjualannya oke, kita udah langsung order lagi nih, order untuk dibuat tulisnya lagi. Nah, untuk pembuatan bajunya sendiri itu biasanya sih kalau kainnya ready sekitar 2-3 minggu, tergantung kalau misalkan lagi penuh itu bisa 1-1,5 bulan biasanya. Tapi puji Tuhannya sih pada mau nunggu gitu. Nah, sedangkan kalau yang batiknya pas kebetulan habis, kita pasti bilang bahwa ini makan waktu misalkan 3 bulan karena batiknya lagi diproses, ini batik tulis dan lain sebagainya. Kalau mau silahkan, kalau enggak ya oke gitu. Dan puji Tuhannya tuh banyak banget yang nggak apa-apa deh nunggu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa deh nunggu gitu. Nah, kalau kita ngomongin customernya nih Amanda Hartanto, sebenarnya tipe customer seperti apa sih yang di-attract oleh batik ya kakak gitu? All generation sebenarnya. Aku tuh pengennya tuh batik aku tuh bisa dipakai sama itu tadi ya, generasi boomers, generasi millennials, atau bahkan generasi Gen Z pun gitu. Aku pengennya tuh mereka semua bisa pakai. Jadi makanya setiap kali aku mengeluarkan koleksi, pengennya tuh yang versatile gitu, yang satu baju itu bisa dipakai oleh siapapun dan kemanapun. Misalkan aku ngeluarin blazer sama ada obinya gitu. Blazer itu tuh bisa kok dipakai sama ibu-ibu misalkan yang umurnya 60 tahun ke atas, masih oke gitu. Dipakai yang seumuran kita, yang untuk bekerja masih aktif, itu oke banget. Dan dipakai seumuran 20-an gitu, bahkan umur 18 tahun itu masih oke banget. Paduin aja sama celana pendek atau apa, it's okay gitu. Jadi ke semua generasi sih aku memproduksi model-model bajunya ya. Tadi kan mention beberapa generasi nih gitu kan. Kakak mungkin melihat tidak sih semacam mungkin perbedaan atau bahkan benang merah nih tipe-tipe, misalnya let's say baju-baju ataupun desain yang meng-attract, misalnya yang boomer suka seperti apa, yang milenial seperti apa, dan juga mungkin yang Gen Z itu seperti apa sih Kak? Kalau ditarik benang merahnya itu mereka tuh selalu kesamaannya tuh mereka suka yang simple, yang sophisticated gitu. Jadi satu baju mereka bisa pakai kemana-mana. Mereka tuh kadang beli cuman aku mau beli ininya aja ya, misalkan mau beli dress aja atau mau beli rok aja. Nah, rok aku tuh biasanya misalkan aku bikin rok, tapi itu tuh bisa ditwist gitu, bisa dipakai ke belakang, bisa dipakai ke depan, bisa ditaliin. Kalau kamu mau lebih formal, kamu taliin satu aja. Kalau kamu mau lebih santai, kamu taliin 2 deh. Nah, aku tuh selalu mencoba untuk mendesain seperti itu gitu. Jadi satu baju itu, satu piece itu bisa misalkan mau ke mall ya udah deh.
aku taliin aja satu deh biar lebih santai, tinggal pakai sneakers atau apa. Ke kantor masih bisa kita paduin aja sama blazer atau apa gitu. Artinya sebenarnya juga the power of styling ya. Betul, the power of Wah, keren styling banget. gitu. Jadi satu item ya sebenarnya bisa macam-macam yang kayak tadi kakak mention, gayanya begini, gayanya begini. Keren gitu. banget artinya ya. Jadi sebenarnya investment pieces sih menurut aku. Betul. Jadi bisa beli satu ya bisa dipakai buat kemana-mana sebenarnya gitu ya. Dan lu bisa makein buat mamah, bisa buat anakmu juga bisa kalau ukurannya sama. Iya, atau bahkan mungkin buat turun temurun ya. Betul dan timeless gitu. Iya pasti sih. Jadi kita berusaha untuk mendesain yang seperti itu gitu. Nah ini kalau aku kepo-kepoin dari Instagram gitu kan, kakak udah ada tempat nih di 2 tempat di Jakarta, yang di Sarinah dan ada di GI. Nah misalnya kalau kita bandingin nih online dan juga offline, salesnya gimana sih kak so far? Karena aku pertama sales kan di online ya, dan itu berlangsung sangat lama gitu, dari awal aku menjalani Amanda Hartanto Batik sampai dengan tahun lalu loh baru aku berani buka offline. Maksudnya berani untuk ada stokis gitu ya. Karena kenapa aku baru berani? Karena ya mengacu lagi lihat ke belakang lah, dulunya aku outsource, penjahitnya juga masih outsource dan cuma satu gitu. Lama-lama hari ke hari ya kita mencoba membesarkan dulu yang di dalam ya gitu. Jadi ada penjahit nambah satu, in-house, semua in-house. Setelah lumayan kuat dan lumayan bisa dikatakan cukup untuk mencoba ada stokis, ketika ada tawaran itu kita coba. Nah dan ternyata hasilnya juga di luar dugaan gitu loh, dan penjualannya juga bagus banget dan oke banget. Dan di situ pun di Sarinah maupun Grand Indonesia kita juga menerima pre-order gitu. Jadi kalau mereka melihat ada yang ini tapi ukuran mereka nggak cocok, mereka bisa diukur di situ. Nanti dikirim lagi ke Sarinah atau ke Indonesia dan mereka mengambil di situ. Oh bisa pick up artinya ya? Bisa pick up gitu. Jadi masih bisa PO. Jadi nggak usah takut kalau misalkan ukurannya besar atau apa, semua kita custom. Keren. Nah ini kita lanjut lagi nih. Ini mungkin kalau aku notice ya di Sarinah ini banyak mungkin sekarang anak-anak yang seumuran aku atau generasiku tuh udah mulai yang tren berkain, tren batik. Nah gitu, menurut kakak nih sebagai yang udah lama di ranah fashion terutama batik, what do you think of this trend? Bagus banget ya menurut aku. Sekarang anak-anak zaman sekarang, Gen Z zaman sekarang itu juga banyak yang udah lebih sadar bahwa kemana-mana kita harus berkain, harus berkebaya gitu. Jadi bisa lebih mencintai kebudayaan negeri kita sendiri gitu loh. Dan itu tuh mereka sadari gitu. Kalau zaman dulu angkatan aku gitu ya, itu banyak yang belum menyadari loh. Banyak yang belum menyadari gitu dan masih menganggap itu kuno apa segala macam. Makanya PR juga nih buat aku waktu itu, gimana ya caranya supaya teman-teman aku dulu deh, teman-teman sekitar aku dulu deh yang mau pakai batikku gitu. Kan dengan begitu kan batik Indonesia juga yang dibawa gitu kan gitu. Itu sih tujuan utamaku gitu. Memperkenalkan batik tuh jangan cuman dianggap kuno atau apa gitu. Dan sekarang Gen Z zaman sekarang juga menurutku udah lebih punya keberanian untuk menunjukkan bahwa aku bangga banget nih punya batik, aku bangga banget nih punya kebaya gitu. Dan mereka mau pakai, mereka mau coba gitu loh. Nah tadi ada kakak sedikit mention tentang sebenarnya kakak ini membawa ide baru di zaman kakak ya kan. Gimana caranya misalnya let's say kita mengubah something yang formal menjadi lebih trendy dan misalnya lebih modern lah gitu. Itu kan mungkin sebuah tantangan ya kak. Bagaimana sih kakak mematahkan stigma itu gitu dan kayak berani pengen buat brand yang begini, padahal di saat itu mungkin orang-orang kayak ngerasa batik tuh formal, batik tuh nggak bisa modern gitu. Ya betul sih. Ya itu ada satu tantangannya buat aku ya. Gimana caranya setiap kali mendesain itu harus yang versatile gitu. Itu balik lagi ke aku sih, mau nggak aku pakai gitu loh. Balik lagi. Ngerti ya kan? Yes. Kalau gue mau pakai, berarti orang yang kayak gue juga mau pakai gitu loh. Malu nggak lo pakai ini gitu? Nggak, kelihatannya oke kok. Ini kok jadi bagus banget ya. Jadi lebih modern banget ya batik diginiin gitu. Jadi aku ketika mendesain tuh aku memikirkan balik lagi ke diriku sendiri, mau pakai atau enggak gitu. Pertama-tama aku juga kaget sih, kok mau ya, kok pada mau ya pakai batik ya, kok mau ya gitu. Terus lama-lama aku mau dong bikin yang ini, aku mau dong gitu. Jadi lama-lama wah ternyata harus berani memulai ya kak ya. Betul, harus berani memulai. Kalau enggak
ya nggak akan kemana-mana sih Pasti, kita pasti. dan jatuh bangunnya juga ada. Nah, gitu. itu sih. Jatuh bangunnya ada banget. Parah. Nah, artinya mungkin boleh bertanya sedikit pas COVID mungkin ya Kak ya. How do you survive nih di COVID dulu Amanda Hartanto? COVID itu survival kedua ya buat Amanda Oh, Hartanto yang Batik. pertama apa ini Kak? Yang pertama apa? Yang pertama itu aku pernah ditipu sama temanku sendiri yang which is karyawanku juga gitu. Maksudnya? Iya. Jadi aku dulu kan juga cuman mendirikan Amanda Hartanto Batik itu cuman berdua sama sahabatku. Habis itu ada satu orang lagi. Nah, dia itu juga ya ikutlah waktu itu dia jadi adminnya ya. Setelah aku jalan berdua selama 1 tahun lebih gitu, akhirnya aku ada dia untuk admin. Itu sebenarnya temanku juga dan kebetulan waktu itu dia di PHK, intinya singkat cerita begitulah. Sampai akhirnya dia mengadu domba kita berdua nih, terus akhirnya dia intinya bukan menipu ya, jadi mengatasnamakan Amanda Hartanto gitu. Jadi kalau ada yang beli langsung ke dia dan segala macamnya ya. Gitu, laptop diambil apa semuanya. Aduh, aku bukan mau menjelekkan atau apa sih, enggak gitu ya, tapi itu terjadi gitu. Challenging banget itu, sangat wow. Iya, dan itu sih ya sekarang dijadiin pelajaran bahwa dengan begitu Tuhan mungkin mau kita naik kelas. Pasti. Gitu ya. Itu yang pertama, itu aku sampai AB bangkrut sih waktu itu. Hampir. Udah bangkrut, udah mengeluarkan semua yang kerja di situ udah nggak ada gitu, dan aku lagi hamil, aku sakit-sakitan. Ya udah kayak stop sementara. Lagi hamil. Itu nggak pusing, itu nggak pusingan, aku sampai preeklamsia loh, sampai aku preeklamsia karena aku gemeter. Gitu. Wow. Itu sampai aku preeklamsia karena aku stres mikirin itu, karena kejadiannya bersamaan gitu di tahun aku hamil sampai aku melahirkan. Itu tipu menipu itu terjadi. Karena aku nggak sempat ngecek kantor, kantornya juga masih kecil banget ya waktu itu di apartemen tempat aku tinggal gitu. Ya setelah itu baru deh bangkit lagi pelan-pelan setelah anakku 1,5 tahun deh kalau nggak salah, baru bangkit lagi pelan-pelan. Terus akhirnya bisa bertahan sampai pandemi. Waktu pandemi aku udah punya aku udah pindah rumah, karyawan juga udah lumayan banyak ya, udah jadi 4 orang gitu. Terus ditambah lagi penjahit aku dapat dari mana? Akhirnya dapat in-house dari penjahit-penjahit yang kena PHK di luar sana gitu. Tapi pada saat pandemi tahun kedua itu aku nggak bisa gajian, nggak bisa kasih THR. Tapi untungnya mereka semua tuh benar-benar bisa dilihat ya dari situ ya kesetiaan mereka gitu. Nggak ada yang pergi satupun gitu. Sampai sekarang terharu. Wow. Sampai sekarang nggak ada yang pergi satupun, dan itu waktu itu masih 4, penjahitnya ada 3. Terus lama-lama bertambah sampai sekarang, puji Tuhan di tahun ini, di bulan ini, di hari ini ada 23 orang. Keren banget. Puji Tuhannya. Mudah-mudahan ya, itu juga tantangan ya buat aku. Pasti. Ya, gimana caranya supaya mereka tetap bisa bersama-sama dengan aku untuk mewujudkan Amanda Hartanto Batik yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Artinya tadi kalau sekarang udah in-house semua untuk penjahit, pola gitu ya? Sudah, pola tadinya nggak in-house, semua udah in-house sekarang puji Tuhan. Growth-nya wow sekali ya, jatuh bangun ya Kak ya? Iya sih gitu, jatuh bangunnya pasti ada ya gitu, dan ya kalau aku berhenti ya nggak nyampe di sini sih gitu. Nah itu sih ya, mungkin banyak juga nih teman-teman fashionpreneur yang mungkin ada jatuh bangunnya juga. Ini cerita dari Kak Amanda, dan pasti sosok Amanda sendiri bisa dijadikan inspirasi sih sebenarnya ya. Gimana sih? Karena kalau kita ngomongin bisnis, challenge-nya pasti sangat banyak. Betul. Di mana-mana bisnis sama aja ya. Semua tuh pasti ada challenge-nya, pasti ada jatuh bangunnya. Nggak mungkin di atas terus gitu loh. Nggak mungkin di atas terus, dan harus udah mempersiapkan ya, dari segi apapun harus udah mempersiapkan gitu. Nah ini mungkin ada hampir pertanyaan terakhir. Nah sebenarnya kita udah tahu sedikit lah nih tentang brand kakak dan juga kakak, tapi dalam let's say mungkin 5 tahun ke depan, plannya kakak apa sih? Satu yang pasti pengen punya store sendiri ya. Amin ya gitu, di sini di Indonesia ya, entah dimanapun gitu. Di mana aja? Di Jakarta pastinya gitu, dan mudah-mudahan di kota-kota besar lainnya lah ya gitu. Dan juga pengennya sih go internasional. Dari tahun lalu udah mencoba untuk menjajaki ke Singapura ya, paling deketnya gitu ya, tapi masih dalam proses lah semuanya gitu.
Ini sebenarnya nggak ada di question kita fashionpreneur, cuman aku menarik. Aku tadi ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul di benakku pas kakak bilang jatuh bangun pas lagi hamil. Kakak sebagai let's say women fashionpreneur, women entrepreneur gitu kan. Sebenarnya tantangan terbesar yang misalnya kakak hadapi dan juga peluang nih sebagai women in business terutama itu apa sih kak? Tantangan. Ketika kita harus bekerja mengurus bisnis dan bekerja mengurus rumah tangga, mengurus anak. Dan itu benar-benar sih, itu harus semuanya harus seimbang gitu ya. Apalagi anak gitu. Aku nggak punya asisten di rumah gitu. Jadi semua aku kerjain bareng berdua suamiku sendiri gitu. Dan sekarang juga suamiku udah resign dari kerjaannya, makanya kita sama-sama fokus untuk membesarkan si AHB ini gitu. Jadi kita sama-sama ngurus rumah sama-sama, ngurus anak sama-sama, ngurus kerjaan juga sama-sama jadinya gitu. Keren banget. Walaupun itu pun juga masih banyak banget loh tantangan dan cobaannya. Ketika ini kita mau kesini misalkan ya, anakku nangis-nangis mau ikut dia gitu. Ikut aja nggak apa-apa di sini. Ikut gitu. Jadi harus ini dulu, harus itu dulu dan lain sebagainya lah gitu. Ya dijalani aja. Tapi yang penting keren. Bahagia. Keren banget. Nah ini kita lanjut nih ke segmen quick question. Jadi ini seperti pertanyaan-pertanyaan ya fun lah ya kak. Okay. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kalau Amanda Hartanto akan membuat batik travel series yang terinspirasi dari tempat nih maupun spot vacation atau liburan, tempat apa sih yang akan menjadi koleksi pertama Amanda Hartanto travel series? Thailand, Bangkok. Kenapa tuh? Karena menurut aku di Bangkok itu banyak sekali ya inspirasi yang bisa didapatkan gitu ya. Dari sana bisa muncul berbagai macam versi dari batik yang akan bisa aku buat gitu ya. Kalau misalkan kita mau lebih edgy bisa, mau lebih etnik bisa, mau lebih vacation misalkan mau ke pantai gitu, di situ ada pantai juga gitu. Jadi bisa banget dieksplor gitu di Thailand itu gitu, dan hasilnya pasti oke banget. Artinya yang pertama Thailand ya. Mungkin bisa kita tunggu ya atau gimana nih? Amin. Boleh ya. Oke, ini quick question yang kedua nih. Jika ada karakter superhero nih kak, tapi dia kostumnya batik gitu kan. Kira-kira superpowernya karakter tersebut tuh apa sih? Dari motifnya ya, mungkin akan aku pilihkan motif parang rusak. Kenapa itu? Parang rusak sebenarnya, motif parang itu kan nggak bisa sembarangan ya dipakai. Dan kebetulan motif parang rusak itu artinya kekuatan, artinya kesatriaan gitu loh yang kuat. Jadi benar-benar artinya itu kekuatan, jadi melambangkan dan menyimbolkan bahwa superhero ini benar-benar kuat, apalagi dengan memakai parang gitu rusak. Ya? Yes, betul. Oke, kayak a knight in shining armor. Keren banget. Oke, Kak Amanda, cukup sekian nih episode kita ya. Jadi thank you so much untuk waktunya main ke TBF Podcast. Terima kasih juga telah mengundang aku. Pastinya. Jadi kita see you on the next episode. Bye-bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.